Berjalan sendiri berangan, hatiku bimbang tak karuan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Satu hal yang ada getaran, yang lahir, yang tumbuh kasihan. Kemanakah harus ku berikan cinta? Wajah-wajah penuh cinta hadir dalam hidupku. Tak mungkin ku raih semua cinta yang menghampiri. Wajah-wajah penuh cinta dengan segala tabir. Ku ingin satu yang mampu membuat bahagia. Wajah-wajah penuh cinta. Malam. Terima kasih. Nanti biar saya pilih di rumah ya. Nanti tinggal dulu, ntar saya panggil. Ivan, kamu berhasil sayang. Kamu tahu, setelah 1 minggu kita berkenalan, rasanya saya ingin terus terang sama kamu. Kalau saya sudah betul-betul jatuh cinta sama kamu. Jadi kapan kamu melamar saya? Kita menikah. Saya siap. Kenapa? Menikah? Ya. Kenapa kamu kaget? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa? Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Astrid, sebentar. Ada sekarang? Laki-laki ini, saya tidak mau lagi lihat dia di sepanjang sisa hidup saya. Kenapa? Ini semua salah Pak. Udah diam. Dia bilang dia mencintai saya, Pak. Dia kejar-kejar saya setiap hari supaya saya bisa membalas cinta dia. Sekarang begitu saya nyinggung soal pernikahan, dia sekarang diam. Dia bisu. Astrid, tunggu. Ya. Silakan duduk. Bagaimana ini, Pak? Rasanya saya sudah mulai jatuh cinta pada Ivan. Tapi dia tidak mungkin mau menikahi saya.
tidak mungkin mau. Sebagai dokter, saya menyarankan sebaiknya Anda menikah dengan dia. Lalu bagaimana dengan Rio? Rio sudah membuktikan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan gangguan mental Astrid. Dari malam pertama pernikahan mereka sebenarnya tidak menjalani hubungan suami istri sesungguhnya. Rio sudah menceritakan semuanya. Jadi Anda sudah tahu? Saya tidak mau terlibat lebih jauh dalam situasi yang membingungkan saya. Jadi Anda tega membiarkan Astrid yang mentalnya masih begitu rapuh menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa? Ketidaktegaan saya toh tidak bisa menyembuhkan Astrid, Dok. Ya. Tapi cinta Anda, kasih sayang Anda bisa membuat dia melupakan pengalaman yang traumatik waktu dia hampir diperkosa oleh ayah tirinya. Saya bisa jadi gila kalau mempunyai seorang istri yang suatu saat berada di sisi saya, lalu kemudian menghilang dan kembali lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau dia mencintai Anda, dia nggak kemana-mana. Oke. Anda tidak perlu menjawab malam ini. Anda butuh istirahat dan memikirkannya dengan tenang. Evan, gimana makan malamnya? Kok cepat amat sih? Batal, Dok. Loh, kenapa? Apa kepergok suaminya? Dia minta gua untuk ngelamar dia. Sebenarnya, lu cinta gak sih sama dia? Nggak tahu. Jadi sebenarnya lu kesini mau ngapain? Bingung gua. Tahu nggak? Obat bingung karena cewek. Pacaran lagi sama cewek lain. Ya nggak? Astrid itu bukan cewek sembarangan, Don. Lah siapa sih yang bilang dia itu cewek sembarangan? Hah? Cuman yang gue pengen tanya, kenapa dunia yang begitu luas, lu bikin jadi sempit? Lu pikir cuma dia aja cewek yang punya wajah penuh cinta? Ya, betul. Cuma dia. Salah. Apa salah saya? Karena kamu mengira Ivan akan pergi dari kehidupan kamu. Tapi sekarang dia sudah tidak punya alasan untuk tetap mengejar saya. Sudah berapa bulan, dengan berbagai cara saya akhirnya ketemu dia sebagai orang yang tepat. Dan dia terbukti dengan 2-3 pancingan dari saya, tergila-gila sama kamu. Ya, sekarang apa yang harus saya lakukan? Menunggu. Menunggu. Apa yang harus gua tunggu, Don? Cewek lain yang punya wajah penuh cinta, yang kira-kira bisa membuat lu tergila-gila dan bisa melupakan Astrid. Teori yang sederhana dan masuk akal. Tapi nggak akan pernah menjadi kenyataan. Wajah-wajah penuh cinta. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi penghibur
teman kamu yang bernama Ivan itu? Bukannya kamu suka sama dia? Dari mana sih kamu tahu saya suka sama dia? Ya, dari cara kamu memandang dia waktu dia kesini tempo hari. Oh, saya memang senang lihat dia. Di mata saya dia itu cukup simpatik. Tapi itu kan bukan berarti saya suka sama dia. Ya udah, terserah. Itu memang hak kamu. Tapi yang pasti Ivan itu... Stop. Kita nggak usah ngomongin tentang Ivan lagi. Kembali ke urusan saya kesini. Saya minta bantuan kamu untuk bikin satu seri foto lagi, ya? Saya tidak akan melakukannya sebelum kamu melunasi biaya pemotretan yang lalu. Itu semua nanti saya bayar sekaligus. Termasuk yang sekarang. Sorry, saya nggak punya alasan lagi untuk percaya sama kamu. Tina. Ivan itu kaya. Kalau kamu suka sama dia, kamu bisa kaya raya. Jadi, kamu nggak perlu lagi menawarkan diri kamu untuk membayar biaya pemotretan. Dengar ya, saya bukan perempuan murahan yang seperti kamu kira. Terus apa alasan kamu? Tempo hari memancing-mancing saya. Saya cuma pengen tahu, apa benar yang mereka bilang itu tentang kamu? Musa ini brengsek, Musa ini orang baik-baik. Itu bukan urusan kamu, tahu? Itu urusan saya. Karena saya cinta sama kamu. Saya nggak percaya. Dan sejak pertama kali saya ngeliat kamu, saya udah jatuh cinta. Sorry, Tina. Saya berusaha keras melawan kata hati saya supaya tidak jatuh cinta sama kamu. Tapi kenapa? Kesan pertama yang saya dapat waktu saya pertama kali melihat kamu saya anggap terlalu menantang. Jadi saya takut. Saya takut kamu hanya menghargai cinta itu hanya sebagai bahan permainan. Tina. Oh baik, saya segera ke sana. Waduh, ada apa lo tiba-tiba datang ke sini? Ada masalah? Enggak. Gue cuma mau kasih tahu sama lo. Gue akhirnya menemukan pelabuhan terakhir. Wah. Bagus kalau gitu. Tapi gadis mana yang sial yang akan menjadi cewek lu itu? Tina. Tapi ceritanya panjang. Gimana kalau gue ceritain sambil makan siang, oke? Wah, sorry Don. Gue mesti ke rumah sakit. Kenapa? Ada yang sakit? Enggak. Dokter Nata Kusuma pengen ketemu gue di kantornya. Pasti ingin membicarakan soal Astrid, ya kan? Ivan. Tau nggak, lu sekarang ini kayak apa? Lu udah kayak permainan yoyo, tau nggak? Lu ditarik, dilempar, sesuai dengan keinginan Astrid dan bapaknya. Gue rasa cuma gue yang tahu apa yang gue kerjain. Gue pergi dulu, Don. Oke. Aduh, lama-lama teman gue bisa jadi kayak orang gila. Kamu sebenarnya mau minta tolong apa sih? Nolongin orang yang kira-kira bakal jadi pasien rumah sakit jiwa. Baiklah, Dok.
Saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Kalau itu memang bisa memulihkan kondisi mentalnya. Oke. Permisi. Hai, Hai. maaf saya terlambat. Nggak apa-apa. Saya juga baru datang. Oh ya? Sebetulnya Papa yang meminta saya kemari untuk menemui kamu. Memang saya yang minta. Oh ya? Karena saya takut kamu tolak. Kenapa kamu nggak minta sendiri? Saya pikir kamu masih marah. Selamat malam. Malam. Silakan bertanya. Terima kasih. Nanti saya panggil ya. Untuk apa kamu meminta saya kemari? Karena saya mau menjawab pertanyaan kamu malam lalu yang nggak bisa saya jawab karena saya gugup. Apa saya masih harus mengulangi pertanyaan saya? Nggak usah. Karena saya sudah punya jawabannya. Kamu... Terima kasih atas jawaban kamu. Sekarang kamu percayakan kalau saya akan menikahi kamu. Kenapa? Saya hanya nggak mau merayakannya di sini. Kamu ingin tempat yang lebih pribadi? Gimana kalau di rumah saya? Tapi Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak. Buat saya, cinta itu bukan permainan. Kamu tersinggung dengan perkataan saya? Wajah-wajah penuh cinta. Kelihatannya kita harus mencari tempat lain. kenapa? Sepertinya ada tamu. Oh ya? Kamu tunggu sebentar ya. Siapapun mereka, saya akan minta mereka pulang. Oke. Van. Bentar ya. Halo, Van. Hei, gue punya kejutan buat lo. Yuk, ayo. Van, mungkin lo masih ingat, ini Tina. Halo, apa Halo, kabar? apa kabar Tina? Baik. Dan gue mau kenalin sama lo, ini Anggi. Ivan. Sepertinya aku harus pergi. Dan permisi ya, saya mau bicara sebentar sama Doni. Oke. Bentar ya.
Apa-apaan sih, Dodon? Gue hanya pengen ngebantuin lu aja, supaya lu tuh bisa ngelupain si Astrid. Itu aja kok. Gue hargai niat baik lu. Tapi bukan gini caranya, dong. Loh? Astrid sekarang lo di dalam. Lu kenalin gue sama cewek lain. Kan gawat dong. Astrid? Astrid? Halo, kan? Gara-gara lo, sekarang Astrid kabur. Bagus. Ternyata kamu bisa pulang lebih cepat daripada saya kira. Nih, ambil. Oke, kita pergi. Saya ganti dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Bisa tolong panggilkan Astrid sebentar? Saya mau bicara. Dia sudah nggak di sini, Pak. Dia sudah pulang ke rumah suaminya. Baik, terima kasih. Don, Gue udah tahu. Lu pasti bakalan kesini. gara-gara lu, sekarang Astrid ngejauh lagi dari gua. Tenang, men. Gue berusaha membantu lu supaya lu tuh nggak ngancurin diri lu sendiri. Udah, yuk santai dulu. Duduk. Pas. Satu lagi sama Coca-Cola untuk bapak ini. Van, gue nggak tega. Gue bener-bener nggak tega ngeliat lu dimainin sama tuh cewek. Kalau dia bener-bener sayang sama lu, ya kasih. Mesti dia tadi turun dan bicara. Lu bisa aja ngomong kayak gitu. Karena lu nggak tahu banyak tentang Astrid. Selamat malam. Malam. Halo. Hai. Maaf ya, Rio. Saya pulang terlambat. Gak apa-apa. Yang penting kamu pulang. Hari ini memang sangat melelahkan bagi Astrid. Jadi ingat, dia perlu banyak istirahat. Silakan masuk dulu. Terima kasih, tapi saya harus pulang sebelum terlalu larut malam, karena besok saya masih ada janji. Ya? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Gue gak habis pikir. Sejak sekolah dulu, otak lu paling cemerlang. Terus dikombinasikan dengan intuisi lu yang tajam, sekarang lu bisa sukses jadi bisnismen. Ini nggak ada hubungannya dengan otak. Ini masalah perasaan. Terus, lu mau buang kemana intuisi itu? Masa lu gak ngerasain kalau dia lagi mainin lu? Dia nggak mainin gua, Dok.
tapi kondisi akibat trauma masa lalunya yang sepertinya mempermainkan hidupnya. Wajah-wajah penuh cinta. Segera kirim semua ini sekarang ya. Baik, Pak. Permisi. Siang. Siang. Silakan, Pak. Apa yang terjadi tadi malam? Kabar, Dok? Kenapa tadi malam Astrid hendak pulang? Terus minta saya mengantarkannya ke rumah suaminya. Setelah saya pasangkan cincin di jarinya, dia langsung membatalkan makan malam. Lalu dia mengajak saya agar saya membawanya ke tempat yang tidak ada orang lain. Lalu saya ajak dia ke rumah saya. Di rumah saya ada tamu. Teman saya beserta 2 teman wanitanya. Mungkin Astrid cemburu atau salah paham. Lalu dia lari. Ya, memang dia cemburu. Dan sudah jelas artinya bahwa dia sudah jatuh cinta sama Anda. Dan lebih jauh lagi, itu berarti juga bahwa kemauan sangat pesat bagi kondisi mentalnya. Pada saat saya menginginkan dia lari dan kembali ke rumah suaminya. Saya ragu, Dok. Apakah saran Anda bisa berhasil menolong dia? Dan terus terang, saya lelah untuk terus-menerus seperti ini. Jangan berhenti. Mendekati garis finish, kondisi fisiknya seorang pelari menurun. Yang tersisa adalah semangatnya. Yang menentukan kemenangan adalah semangatnya. Pelari yang semangatnya menurun pasti menyerah. Tapi pelari yang semangatnya mesti tinggi sekali akan terpacu untuk menyelesaikan perlombaannya. Oke, sekarang terserah Anda pelari yang mana yang Anda pantas contoh. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Evan? Don? Gue kebetulan lewat, jadi nggak ada salahnya kalau gue mampir sebentar. Terus sekretaris lu bilang, Dokter Natakusuma lagi bicara sama lo. Jadi gue nyelonong masuk aja, pengen mendengar pembicaraan kalian. Cuman gue agak sedikit terlambat. Gimana kalau ngobrolnya lain kali aja, Don? Soalnya gue mesti ketemu Astrid di vilanya. Cinta pertama sering membuat otak dan hati seseorang bisa hilang keseimbangan mentalnya. Sekali lu terpeleset, lu akan hanyut dalam arus kehidupannya. Gue akan menentang arus itu. Aduh, Van, lu benar-benar keras kepala deh. Gue nggak mau jadi pengunjung tetap rumah sakit jiwa hanya untuk ngunjungin lu di sana. Lu pernah bilang ke gue beberapa waktu yang lalu, jangan pernah menyerah sebelum pertandingan selesai. Lu benar-benar gila.
wajah-wajah penuh cinta. Apa kabar? Baik. Ada apa? Mana cincin kamu? Cincin apa? Kalau kamu rajin datang kemari, kamu pasti lekas sembuh. Saya sudah bilang, saya tidak gila. Saya juga sudah bilang sama kamu, kalau orang gila itu selalu menganggap diri mereka waras. Udah deh, yuk silakan masuk. Kamu pasien pertama hari ini, suami saya. Ayo, ayo sini masak. Lucu sekali tamu ini. Dia betul-betul menganggap kenal dekat dengan saya. Kenapa kamu bilang begitu? Habis tahu-tahu datang-datang dia tanya soal cincin kawin, cincin apa, saya nggak ngerti. Mungkin dia pernah kenal kamu sebelumnya. Enggak. Astrid sebelum nikah lebih kurus dari sekarang. Setelah nikah karena obat-obatan dan vitamin, berat badannya naik. Jadi tidak pernah pakai cincin kawinnya lagi. Kamu buka rahasia. Oh ya sayang, saya mau ke salon ya. Boleh? Ya. Saya kan harus selalu kelihatan cantik di depan suami saya. Permisi ya. Bye. Silakan Bu Ipang. Saya kesini cuma ingin melihat bagaimana keadaannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dokter Nata Kusuma tadi malam mengantarkannya ke sini. Kelihatannya dia lelah sekali. Sudah ada kemajuan. Saya tidak melihat kemajuan itu. Tapi saya merasakan kemunduran daya tahan perasaan saya. Maksud Anda? Beberapa minggu yang lalu, saya masih bisa menahan rasa perasaan saya. Tapi sekarang ini, setiap kali dia pergi, saya merasa sedih dan merasa cemburu sekali. Rasa cinta saya dengan dia semakin mendalam. Dan hasrat kemesraan bersama dengan dia juga semakin membakar dalam dada saya. Tapi semua itu saya simpan dalam perasaan saya, sambil berharap dan berdoa semoga dia bisa cepat sembuh. Di mana rasa kemanusiaan saya kalau saya merampas seorang istri dari suaminya yang sangat mencintainya?